Selamat sore sahabat Mitra Wacana, kembali lagi di acara Sinau Sareng. Kali ini kita sudah sampai ke episode 26. Kembali lagi bersama saya Sri Murtiningsih sebagai host pada live streaming pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema gitu. Temanya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber yaitu ada Ibu Wuri Rahmawati MSc, beliau selaku Kaprodi Komunikasi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ning. Ya Ibu, jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi kepada kami di acara live streaming Mitra Wacana. Dan nanti kita juga akan interaktif bersama sahabat-sahabat Mitra Wacana secara online. Jadi nanti sahabat-sahabat Mitra Wacana yang ingin menanyakan pertanyaan atau ingin sharing dengan narasumber kami, bisa langsung hubungi kami di nomor 0857 2937 9479 atau bisa langsung komen di live streaming Facebook dan Instagram Mitra Wacana. Baik, Ibu sebelum kita mulai, saya nyapa dulu Ibu Wuri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, tetap semangat Iya, Mbak. tetap semangat untuk kita Sehat, tetap semua. semangat. Semoga sehat selalu, Iya, lancar untuk kegiatan dan amin. mungkin ini memang sudah harus penyesuaian. Jadi kalau kemarin masih di rumah aja, beberapa teman-teman sahabat sudah mulai beraktivitas. Jadi yang beraktivitas tetap jaga protokol kesehatannya ya, biar tetap aman untuk kita semua. Ya. Ya, Bu Wuri yang pertama mungkin bisa sedikit sharing gitu aktivitas yang Ibu Wuri lakukan saat ini seperti apa, Bu? Ya, selamat sore sahabat Mitra Wacana. Sore ini saya diberikan kepercayaan gitu sama Mitra Wacana untuk memberikan sedikit sharing tentang pendidikan di masa pandemi. Jadi aktivitas harian saya sehari-hari menjadi dosen di program studi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta yang kalau kebetulan begitu dapat amanah menjadi ketua program studinya begitu. Kemudian selain sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah juga tetap menjadi seorang istri dan ibu begitu Mbak Neng. Ibu dan istri itu istri dari seorang suami dan ibu dari 3 orang anak begitu. Ya alhamdulillah dinamikanya memang luar biasa Mbak Ning dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sebagai seorang perempuan menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri dan juga menjadi seorang yang bekerja di luar rumah. Selain di Universitas Aisyah Yogyakarta, saya juga beraktivitas di Persyarikatan Muhammadiyah, ada di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sepertinya juga dekat dengan isu-isu yang ada di Mitra Wacana Mbak Ning gitu, pemberdayaan salah satunya juga pada kelompok perempuan begitu. Sepertinya begitu Mbak Ning perkenalannya. Terima Iya, kasih. Ibu Wuri. Oh, ini menginspirasi sekali ya. Jadi meskipun perempuan tetap jalan karirnya, terus untuk pengabdian ke masyarakat juga jalan, tapi yang di rumah juga tetap dilaksanakan gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa sharing-sharing atau bagi tips dari Bu Wuri biar tetap bisa menjalankan tiga aktivitas ini seperti apa. Bu Wuri, karena ini kan masa COVID ini kan baru pertama juga gitu. Terus sebagai kaprodi gitu, bagaimana sih menurut Anda kondisi dunia pendidikan setelah adanya COVID-19 ini? Karena ini akan banyak strategi baru yang harus dilakukan gitu. Kalau dari Bu Wuri selaku kaprodi gitu menanggapi hal ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ning. Jadi memang COVID-19 membawa perubahan yang cukup signifikan dan sangat cepat gitu ya dari semua tatanan kehidupan. Salah satunya di dunia kami, di dunia pendidikan begitu. Perubahan yang jelas terjadi dan dialami oleh dunia pendidikan hari ini pada mekanisme atau metode pembelajaran yang tidak lagi ada tatap muka, tetapi semua dilakukan secara daring begitu. Baik melalui e-learning menggunakan berbagai aplikasi yang sekarang ini sudah tersedia begitu
ataupun begitu ada kendala-kendala yang mengalami kendala misalnya kemudian dosen ataupun mungkin tenaga pengajar yang lain di level sekolah itu harus berinovasi benar begitu. Bagaimana supaya tetap mahasiswa itu bisa mendapatkan haknya memperoleh ilmu meskipun ada kendala-kendala berkaitan dengan pembelajaran daring ini. Jadi tatanan kehidupan pendidikan memang berubah gitu ya. Kalau dulu gitu kami praktikum itu Mbak Ning mesti karena orang komunikasi gitu ya, mesti ke lapangan bawa kamera begitu begitu. Hari ini kami harus puasa dulu untuk tidak melakukan itu karena memang kesehatan, keselamatan mahasiswa kami lebih utama gitu dibandingkan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi memang perlu penyesuaian yang tidak mudah bagi kami sebagai tenaga pendidik maupun bagi mahasiswa sebagai bagian dari program pendidikan yang ada di kampus kami begitu. Jadi tatanan baru di dunia pendidikan yang sangat jelas terlihat tadi. Dari yang tadinya tatap muka kita bisa menjelaskan dengan leluasa gitu. Mulai ada pandemi maka semua harus daring. Ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami tenaga pendidikan, yaitu adalah bagaimana bisa mengemas pesan-pesan yang menarik menggunakan media. Ini tantangan juga bagi kami agar mahasiswa tidak bosan, agar mahasiswa tetap bisa interaktif begitu Mbak Neng, karena masa jenuhnya dosen pun juga ada loh Mbak Neng. Punya masa jenuh juga dosen itu ketika WFH ini kan juga cukup lama ya kemarin begitu. Bahkan di kampus kami WFH-nya nanti mungkin akan secara surat edaran sudah sampai 27 Juni begitu. Dan artinya sampai akhir semester ini kami tidak ada tatap muka begitu. Itu Mbak Neng mungkin berkaitan dengan pendidikan yang terjadi hari ini di kami begitu ya. Ada perubahan yang memang cukup terasa dan dampaknya juga bisa dirasakan baik oleh tenaga pendidik maupun oleh mahasiswa begitu. Iya Bu, kalau biasanya itu ini kan sudah berjalan ya untuk yang WFH-nya dan teman-teman mahasiswa sudah melakukan kuliah secara daring ini mungkin sekitar udah 3 bulan ada ya Bu ya? Iya, Oh sejak sejak Maret Mbak Maret Ning, ya? 17 Maret, Maret iya. di Itu Unis. kira-kira apa sih Bu yang banyak dikeluhkan gitu? Jadi dari sisi si mahasiswa dan juga dari sisi si tenaga pendidik itu keluhan seperti apa karena harus strategi baru dan ini tuh bener-bener aku harus berinovasi dan sebagainya gitu. Terus atau dengan adanya daring ini Iya. sebenarnya uh, memungkinkan nggak itu mengurangi esensi perkuliahan atau transfer ilmunya Bu? Ya, jadi dengan daring ini tadi saya sampaikan tantangannya luar biasa, dinamikanya luar biasa begitu ya. Eh, Kami sebenarnya sudah menjalankan namanya e-learning sebelum ada pandemi, tetapi tidak semua pertemuan, Mbak. Ada 7 pertemuan yang kami lakukan secara daring begitu, sedangkan sisanya tatap muka begitu. Nah, apa yang sering dikeluhkan begitu ya, kalau dari mahasiswa itu salah satunya adalah memang terkendala pembiayaan untuk pengadaan pulsa, kemudian yang kedua sinyal begitu karena mahasiswa kami tidak semuanya berasal dari perkotaan begitu. Ada yang di luar Jawa itu sampai harus misalnya HP-nya ditaruh di tempat tertentu begitu, sehingga baru akan dapat sinyal. Padahal kalau kita e-learning itu butuh sinyal yang sangat kuat gitu ya. Sehingga seringkali dia tidak bisa ikut e-learning, presensinya menjadi tidak penuh misalnya seperti itu seperti itu. Jadi pembiayaan sama yang kedua adalah sinyal begitu karena bagaimanapun dengan mekanisme daring ini otomatis tidak boleh tidak ada apa Mbak kuota internet gitu. Kalau dulu mahasiswa ini kuota internetnya dari kampus, mereka kalau kemudian di kampus begitu gratis wifi, gitu. Tapi hari ini mereka harus mengusahakan sendiri di rumah. Kemudian yang kedua, ketiga keluhan mahasiswa adalah memang proses transfer knowledge-nya atau transfer ilmunya itu kan berbeda ya Mbak, ketika melalui media dan melalui tatap muka. Kadang kebebasan untuk bertanya itu
lebih bebas ketika tatap muka daripada melalui daring gitu. Ini tentu menjadi apa namanya tantangan tadi di mekanisme daring bahwa bagaimana mahasiswa gitu ya eh, menangkap pesan yang disampaikan melalui yang dikembangkan oleh dosen. Gitu. Kemudian yang keempat, keluhan dari mahasiswa adalah merasa banyakkan tugas gitu. Jadi tugasnya numpuk-numpuk gitu. Mungkin dosen ini memberi tugas, dosen itu memberi tugas gitu-gitu. Jadi itu juga muncul di mahasiswa. Keluhannya adalah kebanyakan tugas sehingga pernah saya membaca status mahasiswa itu sampai kami nggak sempat makan siang gitu-gitu karena sudah dikejar deadline dan sebagainya. Itu beberapa hal yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Kalau dari sisi dosen sendiri memang keluhannya yang pertama adalah tadi bagaimana mengemas media pembelajaran yang menarik sehingga mahasiswa itu interaktif gitu di dalam diskusi atau forum pembelajaran menggunakan media yang ada gitu. Apa menggunakan Zoom, apa menggunakan WA Group gitu ya, cool webnya, atau menggunakan Google Meet, atau menggunakan aplikasi yang lain. Kalau di Unisa kebetulan sudah ada e-learning sendiri gitu aplikasinya yang dikembangkan oleh kampus misalnya, atau menggunakan Google apa itu Google Classroom misalnya seperti itu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang uh, keluhan di kami adalah sih gitu dosen hari ini tidak boleh gagap teknologi gitu. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat kami gitu, terutama misalnya nanti di teman-teman dosen yang mungkin ya kayak umuran saya ini kan udah masuk kategori ya agak tua ke atas gitu kan Mbak ya. Senior jangan tua lah, senior ke atas itu yang kadang di dalam hal teknologi itu ada keterbatasan sehingga peningkatan kemampuan penguasaan teknologi menjadi sangat penting. Jadi keluhan yang kedua di dosen adalah apa ya kemampuan untuk mengadopsi teknologi media untuk penyampaian pesan. Yang ketiga, Mbak, jadi dosen ini apa ya kendalanya adalah bagaimana tadi mahasiswa itu legabung untuk kuliah itu kadang kalau pakai media seperti ini bisa di jamnya ditentukan ya, tetapi ketika menggunakan e-learning yang kita chatnya via grup gitu-gitu, kadang joinnya itu bisa sejam setelah kita online, bisa 2 jam setelah online begitu. Nah ini tentu menjadi tantangan juga bagi kami begitu karena kan kami juga punya aktivitas yang lain begitu. Nanti kami tidak menjawab pertanyaan mahasiswa dikira kami tidak apa ya terbuka dengan ilmu pengetahuan gitu. Itu mungkin menjadi keluhan baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa yang selama ini dirasakan di masa pandemi begitu Mbak Jadi sebenarnya masalahnya Nani. sangat kompleks ya Bu. Soalnya sebenarnya saya juga merasakan, jangankan di luar Jawa, saya yang kemarin waktu kuliah di Magelang, Magelang tuh masih masih di Jawa Tengah gitu ya. Itu sinyalnya juga susah Bu. Saya sering nggak masuk kuliah soalnya. Itu dan itu tuh iya dan itu Ternyata ya Mbak ya. mempengaruhi saat UTS gitu. Aduh udah nggak tahu materi gitu karena kan paling sama dosen biasanya dikasih share materinya lewat PPT aja gitu. Sedangkan PPT itu kan PowerPoint. Jadi cuman poin-poinnya aja gitu. Akhirnya harus cari literasi lain dan kalau itu bener-bener materi baru tuh saya mewakili suara mahasiswa itu juga susah loh Bu buat kami. Iya, betul makanya itu. Eh, jadi ya seperti itulah dinamikanya, Ya jadi tantangannya luar ya biasa. seperti yang Bu Wuri tadi katakan juga jadi transfer untuk knowledge itu jadi agak berkurang terus karena kurang intens gitu ya kadang mau nanya gitu kalau lewat Zoom, example lewat Zoom gitu tuh jadi kayak mungkin temanku dulu yang mau nanya atau karena nggak tahu interaksinya akhirnya perkuliahan itu jadi kayak krik-krik gitu nggak asik karena nggak ada yang mau nanya terus Iya, dosennya juga bingung gitu jadi saya rasa ini tuh kompleks jadi permasalahannya itu yang dirugikan sebenarnya tidak hanya dosen tapi mahasiswa juga merasa dirugikan jadi sama-sama kita tuh kayak nggak dapat secara maksimal gitu ya Bu.
Iya, kalau bahasa di kami ini Mbak, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu tidak bisa kami Iya, capai 100% di masa pandemi betul. ini gitu ya. Sehingga tadi kayak contoh misalnya ya Mbak, saya ngajar mata kuliah namanya retorika. Retorika itu ilmu dasar public speaking dan ilmu dasar menulis karena belajar tentang retorika tulisan dan retorika lisan. Bagaimana saya bisa mencapai public speaking gitu kan? Ya akhirnya by video, tapi kan tetap nggak bisa maksimal ya Mbak, karena kita nggak bisa interaksi langsung begitu. Ini contoh, itu namanya kalau di kami namanya capaian pembelajaran Iya. mata kuliah itu tidak bisa Betul betul. tercapai Jadi emang begitu dengan ini kondisi harus seperti kita ini. yang lebih inovatif juga gitu. Jadi kalau saya gitu karena Iya, merasa juga sebagai mahasiswa sebenarnya yang dituntut inovatif itu sebenarnya tidak hanya dosennya atau tenaga pengajarnya tapi juga dari mahasiswanya. Jadi gimana caranya kalau di online nggak dapat semua ya harus cari referensi lain dan mungkin karena waktunya jadi lebih banyak ya karena di rumah. Nah, bisa digunakan teman-teman mahasiswa waktunya untuk cari literatur-literatur lain gitu ya Bu. Jadi biar sama-sama jalan gitu karena iya, sayang juga kan semesternya kalau sampai nggak tuntas gitu. iya, betul. Iya Mbak, jadi memang dua-duanya ya mahasiswa dan dosen harus berjuang di masa pandemi ini tetap harus kuat begitu. Artinya kuat ya kuat ikhtiarnya untuk menambah ilmunya begitu. Karena apa? Karena segala keterbatasan ini dengan kemudahan teknologi iya, tetapi ada keterbatasan yang kita alami dengan kondisi ini. Maka mahasiswa maupun dosen gitu tetap sama-sama harus berusaha bagaimana begitu proses pembelajaran ini tetap bisa berjalan baik walaupun tadi CPMK dimanapun saya yakin Mbak tidak bisa 100% gitu. Paling ya 80% itu udah bagus lah 80 sampai 90% begitu. Jadi monggo mahasiswa tetap berkreasi, memanfaatkan waktunya bukan hanya untuk rebahan ya Mbak ya. Bahasa Ya, gaulnya sekarang rebahan kan ya. eh, jadi kan ini sebenarnya sama-sama mengalami ketidakpuasan baik dari tenaga pendidik maupun juga mahasiswa. Sudah ada belum sih Bu kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi karena adanya COVID ini untuk menanggulangi masalah-masalah example kayak tadi Ibu bilang capaiannya nggak tercapai gitu. Nah dari pemerintah sendiri kebijakannya seperti apa? Atau menurunkan atau ngasih strategi baru kepada tenaga pendidik dan universitas atau seperti apa Bu? Ya, jadi untuk capaian pembelajaran itu memang apa namanya semua sudah menyadari bahwa itu tidak akan bisa dicapai 100% seperti pada kondisi normal pada umumnya begitu sehingga apa namanya pemerintah itu telah apa namanya Mbak memberikan kelonggaran-kelonggaran artinya kelonggaran tidak kemudian yang penting apa namanya lulus gitu ya enggak tapi tidak seketat dulu bahwa ada harus begini harus kehadiran sekian persen dan sebagainya kalau di kami itu kemudian sudah dilonggarkan bahkan misalnya e-learning pun misalnya itu tidak kemudian menggunakan jam yang sudah ditentukan jadi dosen diberikan keleluasaan untuk melakukan e-learning misalnya batasnya sampai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam boleh begitu. Kenapa? Karena tadi mengantisipasi mahasiswa yang tidak punya sinyal, yang sinyalnya hanya pada jam-jam tertentu, misalnya begitu. Kemudian kaitan kehadiran kalau dulu saklek ya Mbak ya, sekian persen gitu kan misalnya. Tapi ini kemudian tidak sesaklek itu lagi begitu. Untuk kemudian mahasiswa juga tetap bisa memperoleh hasil di semester ini begitu walaupun tadi capaian pembelajaran tidak bisa maksimal artinya pemerintah gitu melalui keputusannya kan sudah menyampaikan bahwa prosesnya secara daring dan nilailah secara kualitatif bukan semata kuantitatif gitu ya Mbak ya jadi segala sesuatu tolong jangan dilihat dari angkanya saja tetapi dari nilai kualitatifnya juga jadi dosen itu mestinya juga aktivitas mahasiswa selama pandemi ini misalnya kan di kami ada namanya dosen pembimbing akademik begitu Mbak. Jadi disitulah nanti kita bisa melihat bagaimana mahasiswa ini begitu. Kemudian di selama proses pembelajarannya dia aktif apa enggak. Ya kalau cuman yang penting hadir enggak ngomong ya itu kan enggak aktif. Nah bagaimana dosen ngajak kalau tadi Mbak Neng bilang bisa krik-krik gitu ya. Ya iya gitu. Sampai kadang kami harus gini
nyebut nama, misalnya namanya Mbak Ning, ayo Ning, apa pendapatmu gitu, ayo Budi, apa pendapatmu tentang case ini gitu. Yaitu bagian yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran begitu berkaitan dengan kondisi pandemi ini, pelaksanaan pendidikan di kami begitu ya. Sehingga apa? Sehingga tadi tidak sekaku pada masa yang sebelum pandemi dulu begitu. Bahkan tadi misalnya dalam hal penilaian pun begitu, kalau di kami khususnya sudah ada batas minimal dan minimalnya apa, tapi ini menjadi apa wilayah wilayah program studi begitu ya, untuk kemudian memberikan nilai kepada mahasiswa dengan berbagai pertimbangan yang dialami mahasiswa selama ini begitu. Ya, Itu Mbak Ning. baik Bu. Sepertinya itu juga bisa menjadi 50-50 gitu ya. Jadi jalan tengah untuk keduanya gitu dari segi mahasiswa maupun juga dari segi dosen. Kalau dari Ibu nih selaku kaprodi, eh, apa sih saran yang bisa Ibu berikan gitu saat contohnya kalau di kampus-kampus itu kan ada juga kayak praktik lapangan atau KKN kerja kuliah nyata yang harus dilakukan secara offline dan itu tuh harus benar-benar tatap muka direct langsung gitu. Karena itu nggak bisa dilakukan pada saat pandemi ini, menurut Bu Wuri selaku kaprodi strategi seperti apa sih yang mungkin kan bisa diambil oleh kampus? Ya, jadi untuk beberapa aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan secara online gitu, beberapa praktikum, kemudian apa namanya KKN gitu, yang selama ini dilakukan secara apa namanya secara tatap muka begitu. Kalau dari saya program-program KKN itu sebenarnya kan bisa juga tidak harus dilakukan secara offline begitu ya. Program-program KKN di masa pandemi ini itu bisa juga dilakukan secara online begitu. Kenapa? Karena hari ini memang semua masyarakat sadar dengan kondisi nasional. Ya bukan semua masyarakat lah, sebagian besar masyarakat itu sadar dengan kondisi nasional hari ini. Kalau kita memaksakan misalnya ya program studi atau mungkin perguruan tinggi memaksakan untuk KKN tatap muka, belum tentu wilayah itu akan bisa menerima kita gitu. Kenapa? Karena mereka merasa kita ini pendatang baru di wilayah itu begitu. Itu ya, jadi bisa saja itu menjadi program KKN yang online. Tentu nanti perlu perubahan skema lagi gitu Mbak. Ini nggak mudah juga gitu untuk KKN online. Gimana ya bayanginnya gitu. Ya karena ini sesuatu yang baru maka kita kayak kosong blong gitu, nggak ada bayangan. Tetapi kalau ini sudah berjalan itu saya rasa bisa gitu. Kenapa? Karena hari ini memang media sudah luar biasa gitu. Bagaimana nanti tinggal kemudian membangun sistemnya, sistem online-nya seperti apa jika KKN memang harus segera dijalankan. Yang kedua, bisa mungkin alternatifnya adalah KKN tidak dilakukan di masa pandemi ini. Artinya ada lockdown KKN, Mbak. Jadi KKN dihilangkan. Nanti disetarakan dengan yang lain. Misal, kalau mahasiswa sudah terlibat di dalam aktivitas penanganan COVID-19 di daerahnya, atau dia terlibat dalam penanganan dampak COVID, gitu ya. Misalnya karena sekarang sudah banyak yang terdampak, kemudian terlibat dalam waktu 3 bulan, misalnya, maka itu sudah dianggap sebagai KKN, gitu. Jadi ada kayak semacam penyetaraan kurikulum begitu, aktivitas mahasiswa yang bisa dibuktikan gitu ya dengan dokumentasi, dengan logbook dan sebagainya itu bisa dikonversi menjadi KKN. Jadi saya menawarkan dua hal. Yang pertama, kalau memang harus dilakukan di masa pandemi ini yang kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan, maka bisa dilakukan dengan pendekatan online. Tetapi tadi harus disusun begitu ya, metode, strategi, penempatan dan sebagainya, program-programnya itu secara jelas. Kemudian yang kedua tawaran saya adalah melockdown program KKN dulu. Artinya melockdown itu maksud saya adalah ya ini kan lockdown ini bahasa hari ini ya, bukan menghilangkan tapi
mengganti KKN dengan aktivitas mahasiswa lain yang tetap berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya saja nggak apa-apa gitu. Tapi tadi harus ada buktinya apa, dokumentasi, buktinya logbook, buktinya nanti juga bentuknya laporan gitu. Tetap standarnya ada begitu, tetapi tadi tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 gitu, Mbak. Baik Bu, sepertinya kalau skemanya kayak gitu menguntungkan untuk semua ya Bu. Jadi program dari kampus juga tetap bisa jalan, terus di mahasiswanya juga tidak keberatan, dan mungkin saya sih agak sepakat nih sama Ibu yang oh mungkin mereka terlibat dalam penanganan pandemi gitu. Contohnya mereka bisa terlibat di Satgas Desa, ikut nyemprot-nyemprot gitu kan. Mungkin Iya. itu malah bener-bener dilakukan nyata gitu. Kalau mau evaluasi ke belakang, karena Iya. kadang beberapa kualitas KKN ya begitu-begitu saja, kadang malah tidak terlalu langsung berdampak ke masyarakat, tapi kalau seperti ini dan Kadang cuma bikin plang kan, Mbak? itu yang selalu dilakukan Bu setiap tahun. Mungkin kalau seperti sekarang ini mereka benar-benar akan memberikan manfaat gitu untuk masyarakat sebagai mahasiswa gitu, karena dia pasti sudah berpendidikan lebih tinggi, pengalaman sudah banyak, mungkin bisa ngasih masukan atau membantu pemerintah desanya dalam menangani COVID, misal ikut sosialisasi gitu sih, malah lebih Iya. ini lebih lebih meyakinkan gitu dan bisa terrealisasi, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kampus-kampus yang lain atau teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan live streaming saat ini, bisa diusulkan gitu ya Bu ya. Kayaknya ini menarik gitu Bu, dan ini bisa dilakukan gitu. Kalau semua dipaksa secara online, kadang nggak semua daerah itu di Indonesia internetnya stabil. Kayak saya yang di Magelang aja, saya nggak punya internet yang stabil. Kalau online harus Magelang Magelang, iya deket ya, Magelangnya di Mbak. sini. Magelangnya saya gunung sih Bu kebetulan. Cuman ini kan masih dalam lingkup Oh, Jateng gitu ya Bu, yang iya. terus sama Jogja juga nggak jauh-jauh amat gitu. Itu aja saya masih kesusahan gitu. Nah mungkin kalau bisa diberikan kelonggaran dari kampus gitu untuk teman-teman mahasiswa bisa melakukan KKN atau praktik kerja lapangannya langsung ke masyarakat, itu sih lebih 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 baik, dan itu benar-benar bisa langsung terasa bagi masyarakat gitu. Jadi karena kebanyakan mahasiswa kan kadang kalau di rumah itu ya udah ngentong di rumah rebahan gitu. Nah, sekarang ganti Lebaran. diganti itu waktu rebahannya untuk ikut aktif di penanganan COVID gitu ya, Bu. Mungkin di sesi Iya. ini itu dulu, Bu, gitu. Kita akan lanjut nanti di sesi 2. Jadi untuk sahabat Mitra Wacana yang sedang mendengarkan live streaming di episode 26 ini bisa sharing atau bisa mengajukan pertanyaannya langsung di live Instagram dan live Facebooknya Mitra Wacana, langsung komen boleh, atau juga bisa kirim di nomor WhatsApp 085729379479. Nah, saat ini kita akan break dulu sebentar, dan kita akan kembali setelah season tayangan berikut. Terima kasih. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo.
masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalur, dan Kokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Selamat sore, kembali lagi di live streaming Mitra Wacana episode 26. Kali ini sudah season 2, jadi kalau tadi di season pertama bersama Ibu Wuri sudah bahas tentang kendala, tentang mungkin strategi yang bisa diambil dan beberapa kebijakan dari pemerintah tentang adanya COVID
berdampak pada dunia pendidikan. Jadi Bu Puri, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan, ternyata ini sudah ada pertanyaan dari peserta gitu. Pertanyaannya tuh kalau dari Unisa mungkin ya, atau dari perspektif Unisa juga silahkan, atau dari Ibu gitu. Bagaimana sih memberikan kelonggaran kepada mahasiswa yang kesusahan internet? Jadi dia benar-benar susah internet, dia nggak bisa ngakses gitu. Apakah ada kelonggaran atau dia tetap harus dituntut setiap dia ikut itu sebagai presensi seperti itu? Gimana Bu? Iya, kayaknya masalah ini dihadapi oleh semua kampus deh, Mbak. Yang mahasiswanya mengalami kendala di internet begitu. Nah, kalau di kami begitu, maka kita akan ke konvensional. Artinya konvensional adalah mahasiswa diberikan tugas melalui kantor pos, Mbak. Jadi kita mengirimkan penugasan begitu. Bentuknya apapun lah, dosen silahkan berkreasi maunya seperti apa, tetapi yang penting ada output dari mahasiswa ini sehingga aktivitas atau keterlibatan kuliahan. Nah, benar tadi ya, internetnya yang tadi saya cerita harus ditempatkan di pojok yang mana itu keluarnya begitu, ada sinyalnya jam tertentu, itu kan nggak mungkin kemudian kami e-learning nunggu yang bersangkutan gabung begitu. Maka solusi yang kami tawarkan adalah tadi konvensional, jadi kembali ke masa lampau gitu, baik pengiriman melalui kantor pos atau jasa pengiriman yang lain. Kenapa? Karena tadi Mbak, kalaupun kita menggunakan email, dia belum tentu juga gitu ya, karena email itu kan perlu sinyal juga untuk bisa mendownloadnya. Atau misalnya materi kami berikan juga misalnya di website gitu, tetapi kembali lagi yang bisa mengakses tetap anak-anak yang punya internet, tapi yang punya keterbatasan internet, maka ya yang bisa dilakukan adalah tadi kembali ke konvensional gitu, dengan mengirimkan materi atau penugasan. Jadi materi itu ya kita kirimkan melalui pos, Mbak, gitu. Ya ini sebagai ikhtiar bersama dari dosen juga, maunya tadi CPMK-nya tidak terlalu jauh, tidak tercapainya begitu. Mahasiswa juga supaya tidak rugi, karena mahasiswa apalagi kalau di swasta, di kami kan sudah mengeluarkan biaya yang tidak untuk perkuliahannya mengeluarkan biaya yang cukup juga begitu, per SKS-nya berapa dan sebagainya, sehingga ini harapannya ada mutualisme lah, ada simbiosis mutualisme begitu antara kampus dengan mahasiswa, sehingga ya nggak apa-apa di pola hidup baru ini kembali ke yang dulu kirim via pos pun ternyata masih penting untuk kita lakukan gitu. Mungkin begitu, Mbak. Ya, itu juga menjadi salah satu, cuman meskipun agak rumit juga ya Bu, dan itu butuh ketelatenan karena kita harus ngirim satu-satu gitu, nggak bisa langsung bersamaan, dan interaksinya juga nggak ada gitu. Ini memang jadi PR bersama, dan semoga pemerintah juga belajar dari adanya pandemi ini untuk memberikan akses internet ke seluruh Indonesia, benar-benar bisa diakses gitu. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau yang di luar Jawa itu seperti apa gitu. Kalau mereka susah, wong yang di Pulau Jawa aja beberapa masih banyak yang kesusahan mengakses internet. Dan kalau seperti ini kan juga yang jadi mahasiswa kadang jadi malah kurang semangat, atau bener juga kata Ibu, tetap harus dijaga semangatnya untuk cari ilmu, itu yang harus dijaga, karena kalau seperti saat ini kan tidak ada yang mengawasi gitu. Dari dosen nggak tahu, mau sekedar dia ikut klik Zoom tapi dimatiin videonya terus dia tidur juga dosen nggak tahu gitu kan. Ini tuh yang harus dijaga bersama gitu antara mahasiswa, teman-teman mahasiswa, biar tetap semangat untuk mencari ilmunya gitu ya Bu. Kalau menanggapi dari beberapa isu yang lagi hangat nih Bu, banyak mahasiswa yang menuntut untuk dispensasi sedikit uang UKT-nya, itu kalau dari Unisa gimana Bu? Ya, kalau di kami memang ada dispensasi ya Mbak ya, jadi dan waktunya dilonggarkan begitu. Kalau dulu kan misalnya dispensasi itu hanya bisa diurus misalnya mendekati UTS gitu ya. Tapi kemudian ada kebijakan baru bahwa dispensasi bisa sampai Juni, waktu itu kalau nggak salah 2 Juni itu merupakan batas akhir mengurus dispensasi. Walaupun UTS sudah berlalu begitu, tetapi mahasiswa masih diperbolehkan mengurus
dispensasi. Itu yang pertama. Jadi ada pelonggaran waktu untuk mengurus dispensasi. Kemudian yang kedua, juga ada kemudahan sistem gitu. Jadi untuk dispensasi gitu, kalau dulu harus ada tanda tangan dosen pembimbing akademik, ada tanda tangannya kaprodi, nanti sampai ke WA di kami. Maka di sini itu di kami sudah ada kemudahan, yaitu yang penting ditandatangani oleh mahasiswa sama wali, tidak perlu materai gitu ya. Kemudian nanti itu difoto, setelah difoto langsung kirim ke bagian keuangan universitas, maka dispensasi sudah selesai diurus begitu, tidak perlu nyari DPA-nya, tidak perlu nyari kaprodinya, tidak perlu nyari dekannya begitu. Ini kemudahan-kemudahan yang coba dibuat begitu, khususnya kami di Unisa begitu ya, terkait dispensasi pembayaran biaya perkuliahan begitu Mbak. Jadi itu sebagai upaya ya, kami sebagai perguruan tinggi juga paham lah kondisi pandemi ini kan berdampaknya sebenarnya bukan hanya pada ngapunten kalangan pekerja harian saja, tetapi juga pelaku usaha besar pun sangat terdampak dengan pandemi ini. Saya cuma bayangkan pengelola pariwisata itu Mbak, bayangkan misalnya mempunyai usaha kolam renang misal, dan itu modalnya maaf misalnya hutang, karena biasanya orang usaha itu kan berhutang dulu ya, karena ada hitung-hitungannya lah, orang bisnis itu katanya lebih aman kalau pinjaman. Tapi di masa pandemi ini sudah close, tutup sama sekali. Ini kan juga mesti kita sadari bersama bahwa pandemi ini ternyata bukan hanya berdampak pada pekerja harian kalau bahasanya begitu ya, dengan penghasilan yang mungkin tidak, tapi juga berdampak pada pelaku-pelaku usaha yang modalnya tidak sedikit begitu. Maka tadi kebijakan tentang dispensasi itu kami ada di perguruan tinggi kami, dan juga kalau kemarin misalnya kan pengurangan biaya Mbak ya, SPP itu dalam bentuk pengurangan biaya SPP itu sebenarnya adalah untuk alokasi support pulsa begitu ya kepada mahasiswa. Jadi dipotong misalnya semester depan itu SPP sekitar 250.000 untuk mahasiswa di kampus kami misalnya seperti itu bentuk-bentuk upaya gitu ya, tetapi sekali lagi kan semua juga perlu berjalan gitu. Jadi pemahaman antara pihak mahasiswa, orang tua, dan juga perguruan tinggi itu untuk bisa saling memahami kondisi seperti ini saya rasa penting Mbak gitu. Ya Ibu, itu soalnya juga benar-benar kemarin itu banyak dikeluhkan gitu, kayak orang tuanya, mahasiswanya gitu, karena memang ini juga benar-benar peristiwa yang baru pertama kali kita rasakan gitu. Jadi kalau ditanya strategi yang langsung tepat sasaran gitu, ini juga susah kan. Jadi ini juga pesan buat semuanya gitu, bahwa strategi-strategi itu memang benar-benar harus dikomunikasikan mana jalan yang terbaik gitu. Nggak bisa hanya dari mahasiswa itu juga maksa untuk dipotong SPP-nya atau digratiskan SPP-nya, karena betul kata Ibu Buri, semua juga tetap harus berjalan gitu, dan kos itu juga tetap jalan. Meskipun pandemi kalian tidak masuk, itu kos tetap jalan teman-teman. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Sebentar Ibu, saya bukakan pertanyaan lagi. Ini dari komen Facebook Ibu, dia bertanya dari namanya Jacqueline Mandani. Dilihat dari kacamata akademisi, baiknya itu seperti apa? Apakah baiknya biaya pendidikan dalam hal ini disebut SPP itu tadi dihapuskan atau tetap padahal tidak ada tatap muka? Mungkin ini bisa dijelaskan seperti yang Ibu tadi, cuman agak rinci Bu, karena kalau mahasiswa sudah berpikir kritis terus mereka mikir, lah aku nggak masuk, ngapain aku harus bayar ya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu, monggo Bu Buri. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya begitu ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa semua memang harus berjalan begitu, walaupun kondisinya masih belum normal. Ini kan baru mau tahapan ke new normal begitu. Nah, apakah semua harus gratis? Saya rasa juga belum bisa ya, belum bisa kalau kemudian pendidikan kita ini gratis semuanya begitu.
apalagi di perguruan tinggi begitu ya, yang tentu kalaupun tadi disampaikan Mbak Neng tidak ada tatap muka, tetapi kita ada via dunia maya begitu. Nah, tatap muka melalui dunia maya itu kayaknya dalam tatanan kehidupan ke depan ini justru akan menjadi kehidupan kebiasaan gitu, kebiasaan dalam kehidupan. Ya mungkin nanti di dunia pendidikan pun gitu, ini akan menjadi tatanan baru begitu. Jadi saya rasa kalau kemudian disampaikan untuk SPP gratis itu sesuatu yang berat begitu ya. Kenapa? Karena dari aspek pemerintah begitu juga belum bisa mensupport 100% operasional biaya pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan mohon maaf yang perguruan tinggi negeri pun begitu kan tetap juga ada yang namanya tadi disebut Mbak Ning UKT begitu. Ada UKT, kalau di bahasanya di swasta ya biaya SKS sebenarnya kan begitu ya. Kalau di negeri UKT maka kami ada namanya SPP variabel, yaitu biaya per SKS begitu. Sehingga yang paling dimungkinkan adalah tadi yang saya sampaikan ada pengurangan, contohnya tadi memotong memotong biaya SPP semester depan misalnya dengan nominal tertentu. Kemudian yang kedua adalah memberikan beasiswa begitu, atau kalau yang di awal-awal dulu pandemi Covid adalah memberikan sokongan gitu ya, berupa bantuan-bantuan kepada mahasiswa, sebagian mahasiswa, sekali lagi tidak semuanya, sebagian mahasiswa yang memang benar-benar terdampak gitu. Jadi kata kuncinya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau orang Jawa bilangnya ngeten Mbak Neng, jer basuki mawa beo, bahwa segala sesuatu itu pasti ada biayanya gitu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baik, maka mau tidak mau ada cost atau pembiayaan yang kita harus investasikan. Anggaplah itu sebagai investasi masa depan kita Mbak Neng. Jadi pemirsa semuanya, mari kita anggap bahwa apa yang kita alokasikan untuk pendidikan itu adalah investasi masa depan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga besar kita, dan untuk anak cucu kita yang akan datang. Demikian Mbak Iya Ibu, Ning. kalau saya sih memahami gitu, tapi kan kadang nggak semua teman-teman mahasiswa itu langsung paham gitu, kenapa kampus tidak memberikan kelonggaran atau potongan gitu. Nah mungkin ini yang bisa dilakukan dari kampus-kampus adalah memberikan pengertian gitu ya. Jadi kenapa sih kalian itu tetap harus bayar, atau mungkin kampus lebih terbuka, kos yang harus dikeluarkan setiap hari atau setiap bulan selama pandemi ini seperti ini. Jadi sebagai mahasiswa juga tahu, oh kenapa saya harus bayar, dan dari kampus juga tidak mengalami kayak apa ya Bu, pandangan buruk, ya itu mah cuman buat kampus-kampus aja gitu, tapi enggak. Jadi ini harus didiskusikan bersama, dan mungkin juga bisa melakukan audiensi dari kampusnya gitu, mengundang mahasiswanya, atau mungkin kalau tidak bisa mengundang seluruh mahasiswanya, bisa lewat perwakilan-perwakilan mahasiswa, lewat badan-badan eksekutif, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Dan saya rasa juga memang tidak bisa kalau benar-benar tidak bayar teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini saya mewakili Bu Wuri nih, sekali lagi saya sampaikan ini benar-benar tidak bisa gitu, karena banyak pas sebenarnya yang mungkin teman-teman kurang paham, atau ini sebenarnya jadi juga kayak bebannya kampus, karena setiap kampus kan berbeda-beda. Jangankan kampus swasta, kampus negeri aja masih banyak yang belum melakukan, bahkan subsidi gitu juga ada yang belum melakukan Bu. Jadi masih tetap bayar, tetap gitu masih ada ya. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau pengen lebih tahu di kampusnya seperti apa, mungkin bisa mengajukan audiensi, atau bertanya lewat dewan-dewan eksekutif mahasiswanya gitu, untuk menyampaikan aspirasi, dan silahkan diselesaikan baik-baik gitu. Jangan langsung berprasangka buruk atau bikin gerakan-gerakan yang kurang pas gitu sebelum kalian bener-bener tahu duduk permasalahannya. Jadi biar sama-sama enak, toh kalian besok akan balik lagi ke kampus kan. Dan kita berharap semuanya ini segera selesai Bu. Ya. Betul Mbak. Sebenarnya juga kami juga pengennya segera ketemu mahasiswa, karena bagaimanapun ya ada kangennya loh Mbak gitu. Ada kangennya juga dengan mahasiswa, dengan diskusi gitu-gitu ya, tatap muka, gurauannya gitu-gitu kan ya. Ini yang sebenarnya kami juga ingin segera ini berakhir begitu. Dan tadi disampaikan Mbak Ning begitu ya, mari kita bangun kesadaran bersama bahwa
kampus pun juga berpikir tetap yang terbaik untuk mahasiswa di masa pandemi ini, untuk mahasiswa dan anggota keluarganya begitu. Artinya apa tadi, karena dampak COVID ini tadi bukan hanya pada mahasiswa yang tadi misalnya orang tuanya pekerja harian saja begitu, tapi juga pada kelompok yang punya modal, yang membutuhkan modal besar. Nah, kalau tadi misalnya harus sering dikeluarkan oleh perguruan sebuah organisasi yang punya kantor, itu yang pasti adalah listrik. Walaupun nggak ada orang kan pasti nyala gitu Iya, ya. betul. Itu pasti dikeluarkan. Iya, betul, Kan gitu, betul. nggak mungkin nggak kan Mbak. Kemudian yang kedua, Zoom ini misalnya, karena model begini kan kami juga perguruan tinggi itu memfasilitasi Mbak, media gitu ya, supaya bisa digunakan untuk interaksi, misalnya untuk webinar, untuk apa, itu kan butuh uang juga misalnya begitu. Kemudian penjaga satpam itu Iya. juga kami nggak ada kosongnya, misalnya tadi perguruan tinggi ya tetap ada satpam, tetap ada cleaning service gitu-gitu. Jadi operasional sebuah organisasi itu tetap berjalan meskipun dilakukan dari rumah. Kenapa kemudian ada nama WFO dan WFH begitu ya, work from office dan work from home gitu. Ketika di rumah, perlu kami sampaikan juga Mbak Neng dan kepada pemirsa semua, pendengar semua, justru menurut saya gitu ya, pekerjaan itu 24 jam Mbak. Kami merasa nggak ada jam kerja begitu. Jadi sampai malam pun begitu masih bicara tentang mahasiswa, masih bicara tentang pekerjaan rutin, masih bicara tentang besok harus nyiapin kuliah begitu. Belum lagi tadi kalau saya sampaikan, saya emak gitu ya, emak nanti anaknya ngompol, anaknya minta dikeloni, anaknya gitu-gitu. Ini maksud saya bahwa bahkan ini satu lagi Mbak, yang mencari sinyal itu ternyata bukan hanya mahasiswa Mbak. Dosen itu juga ternyata ada loh Mbak yang kesulitan sinyal ketika WFH gitu. Jadi harus, kemarin saya dapat cerita nih dari salah satu dosen di Unisa gitu. Itu beliau harus nebeng ke tetangganya yang punya speedy ya atau apalah gitu. Itu dan itu bisanya hanya yang di pinggir jalan karena kebetulan rumah beliau agak jauh begitu. Sehingga beliau setiap jam 9 pagi sampai jam 1 siang setiap hari itu ada di tetangganya. Ini kan effort juga ya, dosen itu sampai nggak, dalam arti gini, ora isin lah untuk nebeng tetangga begitu demi bisa memberikan materi kepada mahasiswa, karena di rumahnya nggak kuat sinyalnya untuk kemudian Zoom, untuk kemudian Google Meet itu nggak kuat. Jadi monggo teman-teman mahasiswa begitu, bahwa dosen pun juga dosen juga manusia gitu. Yang kesulitan sinyal sebenarnya juga bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen sebagian ada yang mengalami hal itu, tetapi tetap ada ikhtiar. Kemudian terkait pembiayaan, tadi saya sampaikan, orang Jawa itu sejak zaman dulu sudah menyampaikan, menekankan bahwa setiap kita mau memperoleh sesuatu, maka ada hal yang harus kita keluarkan, begitu, entah tenaga, entah pikiran, entah biaya, yang tadi diksinya adalah jerbasuki mowo beo gitu. Jadi jerbasuki, orang yang mau meraih sesuatu gitu, maka harus berani untuk mengeluarkan sesuatu juga, yang beo itu adalah biaya. Nah, biaya bisa dimaknai tenaga, pikiran, dan uang begitu. Makasih Mbak. Ya Bu, jadi sebenarnya kalau di masa pandemi ini mengajarkan kita untuk saling percaya, saling menghormati, saling memahami, nggak langsung ngejudge. Itu sebenarnya di masa pandemi ini kita harus belajar banyak gitu ya. Jangan menghakimi dari perspektif sendiri gitu. Jadi harus lihat semuanya dulu, dikonfirmasi dulu, baru mengutarakan pendapat. Mungkin begitu ya Bu. Kalau ini Bu, ini kan sudah ada rencana ya untuk new normal gitu. Kira-kira nih kalau dari Unisa hadapi nanti adanya new normal, apa yang bisa dilakukan Unisa untuk tetap menjaga mahasiswanya, menjaga dosennya, menjaga pendidiknya dan lingkungan Unisa biar tetap aman gitu, dan semoga sih kita berharap ini segera berakhir tentunya Bu. Amin. Ya, ya Mbak, ini menarik gitu ya. Istilah new normal itu dimaknai cukup beragam oleh masyarakat luas begitu. Bahkan ada yang merasa ketika new normal itu kondisi sudah baik-baik saja begitu. Sehingga apa? Ya Allah, ketika melihat di jalan begitu ya, seperti Jogja aja sekarang sudah mulai ramainya begitu. Protokol kesehatan sudah beberapa
ada yang mengabaikan misalnya di jalan nggak pakai masker, itu kan sesuatu yang abai menurut saya. Nah, apakah kita siap untuk menghadapi new normal gitu? Sebenarnya kita itu siap, tetapi yang perlu ditekankan tadi adalah aspek kesadaran bahwa begitu pandemi ini berlangsung lama dan new normal itu bukan sesuatu yang kondisi sudah baik gitu. Ini yang perlu disampaikan ke semua, disadari oleh kita lah, mulai dari diri kita sendiri dulu bahwa new normal itu bukan sesuatu yang sudah selesai pandeminya, tapi baru pada tahapan untuk kita kembali hidup ke tatanan yang baru. Sebenarnya mungkin begitu ya Mbak ya, enaknya ya, bukan ke new normal tapi mungkin pakai diksi yang lain lah, ketatanan kehidupan yang baru, kayak tadi misalnya pendidikan harus pakai e-learning, bayar gitu. Sekarang orang nggak perlu lagi ke bank tapi sudah pakai e-bankingnya misalnya. Bahkan misalnya saya Mbak memeriksakan diri sekarang kan sudah ada layanan menggunakan Halodoc, menggunakan e-klinik lah intinya begitu. Nah ini kan tatanan-tatanan baru begitu. Nah apakah khususnya untuk perguruan tinggi khususnya UNISA bagaimana menghadapi new normal begitu? Ya maka protokol kesehatan tetap wajib diterapkan begitu. Bagaimana gitu? Yang sekarang ini kami memasuki era itu begitu. Misalnya ya ketika kami masuk kampus protokolnya suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, kemudian untuk tidak Mbak bahasa Jawa itu jagungan berembuk di satu ruang. Nah, gitulah. Jadi dosen untuk diharapkan di ruangan masing-masing jika memang tidak dianggap sangat penting untuk satu ruangan gitu. Kalaupun harus ada rapat maka tetap harus menggunakan jarak begitu. Jarak tidak kemudian seperti yang dulu sebelum pandemi epet-epetan bahasa orang Jawa ya, berdempet-dempetan begitu. Jadi itu yang pertama. Jadi tetap protokol kesehatan kalau di UNISA sampai hari ini wajib dijalankan dan harapannya bukan hanya di perguruan tinggi. Harapannya di level sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama gitu. Yang sulit adalah di tingkat SD dan nanti di pendidikan anak usia dini, bagaimana menerapkan new normal pendidikan di sana, misalnya di masa yang masih seperti ini. Itu. Kemudian yang kedua, selain tadi saya sampaikan protokol kesehatan menghadapi pandemi, maka yang kedua adalah perguruan tinggi itu terus membangun begitu ya. Kami ini di UNISA belum mengarahkan mahasiswa untuk kembali ke Jogja, Mbak. Padahal sudah banyak sebenarnya ya yang ingin kembali ke Jogja dengan alasan untuk skripsi dan sebagainya. Tapi karena ini bukan sesuatu hal yang kemudian hanya akan melibatkan UNISA saja begitu ya. Terutama di program studi komunikasi begitu, kami arahkan untuk kalau memang tidak sangat urgent untuk tetap berada di daerahnya gitu. Kenapa? Karena kalau kembali ke sini berbondong-bondong, kita ini di Kabupaten Sleman gitu. Nanti tiba-tiba gitu ya, Kabupaten Sleman kedatangan ribuan mahasiswa, karena ini kan hampir semua mahasiswa itu pulang ya Mbak ya. Kalau kemudian tiba-tiba datang ke sini geruduk gitu bahasa Jawanya. Kemudian Pemkab Sleman sendiri belum istilahnya instruksinya kepada perguruan tinggi juga belum ada gitu. Maka jika nanti ada sesuatu maka bisa saja gitu ya akan menjadi evaluasi yang luar biasa bagi sebuah perguruan tinggi. Seandainya nanti memang ditemukan klaster, misal kita tidak berharap, ini cuma contoh loh ya teman-teman dan pemirsa. Seandainya kemudian ditemukan klaster mahasiswa begitu. Kalau kemarin kan klasternya misalnya Indogrosir karena Jogja, tapi ini kemudian klaster mahasiswa gitu. Wah, ini bisa jadi wow kan gitu ya. Maka di kami khususnya prodi komunikasi masih belum mengarahkan mahasiswa untuk kembali ke DIY, ke Jogja atau ke kampus selama memang urusannya sangat tidak urgent begitu. Tapi kalau memang urgent gitu, maka boleh, hanya memang ada prosedur yang harus dipenuhi begitu. Itu yang proses-proses untuk menghadapi new normal. Nah, kemudian yang jelas Mbak, ruangan walaupun tidak digunakan itu tetap dibersihkan setiap saat Mbak di UNISA gitu. Sehingga tidak kemudian gitu ya, ini teman-teman mahasiswa tidak kemudian karena nggak dipakai kuliah kemudian
ruangan didiamkan saja ya. Kita bisa bayangkan apa kata debu-debu itu senang menempel di kursi gitu. Jadi ruangan itu juga tetap dijaga kebersihannya begitu, meskipun itu tidak digunakan secara rutin oleh sivitas akademika yang ada di kampus begitu. Ini merupakan kemudian yang berikutnya adalah untuk menghadapi new normal ini tentu dari sisi dosen gitu ya. Tadi penting meningkatnya untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik, yang interaktif, yang lah Mbak, pokoknya intinya begitu. Kenapa? Karena begini, Kak. Saya secara pribadi ini Mbak Ning. Saya ini punya tantangan besar pada terutama calon mahasiswa baru kami. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah terbiasa daring sejak SMA. Kemudian masuk kuliah daring lah. Kalau nanti monoton seperti apa yang dia peroleh di SMA, maka tingkat kebosanannya akan sangat tinggi. Menurut ini pribadi saya mengatakan demikian Mbak Ning, sehingga dosen itu ini harus semakin meningkat begitu kemampuannya dalam hal teknologi, mengembangkan media pembelajaran, mengemas pesan, public speakingnya, karena kadang kan ada kendala di kemampuan kita menyampaikan ya Mbak, cuman mau ngomong apa gitu pakai nya itu panjang sekali atau sering sekali, sehingga apa kadang mahasiswa yang ngitung dosen ini nanti habis ini pasti bilang ayo kita berapa kali nya gitu misalnya begitu. Ini saya rasa untuk new normal memang semua harus disiapkan baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya fisik yang ada di perguruan tinggi itu, entah laboratoriumnya, entah ruangannya, entah kebersihan lingkungannya, kemudian protokol kesehatan SOP untuk kesehatan COVID-19 itu tetap harus wajib dijalankan. Kenapa? Karena kita tidak ingin seperti apa yang terjadi di Korea misalnya kan ya Mbak ya, anak-anak sudah sekolah tapi kemudian harus dilakukan lockdown ulang begitu. Ini tentu kita sangat berharap itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi nanti jika pun ada di dunia pendidikan gitu, perlu diperhatikan bagaimana yang di level tadi, pendidikan anak usia dini sama anak SD, karena ini tidak mudah. Kalau anak SMP, SMA, kuliah ya masih bisa lah gitu ya, kita untuk memberikan tulisan kemudian gini-gini. Tapi untuk anak SD, untuk SD dan pendidikan anak usia dini ini misalnya nih kita larang, jangan berkumpul dong gitu kan, mereka sukanya lari-lari gitu kan. Kita ini jadi mungkin nanti bisa dipertimbangkan bagaimana untuk kemudian memasuki new normal untuk di dunia pendidikan yang tadi di SD dan di pendidikan anak usia dini. Baik Ibu, banyak yang sudah kita bahas juga gitu tadi, dari kebijakan, dari beberapa keluhan, kendala, dan kita sudah akan bersiap-siap dengan tatanan baru gitu. Ini sebenarnya bahasanya lebih enak daripada new normal, karena kalau tatanan baru itu enggak ini udah baik-baik saja gitu, tapi tatanan baru yang akan kita hadapi. Dan tidak terasa Bu Wuri, ternyata kita sudah 1 jam di live streaming Mitra Wacana. Kami sampaikan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah sharing pengalaman, sudah memberikan beberapa tips, pendapat, dan juga ini ilmu untuk kita semua. Ini memang kita harus hadapi bersama. Dan kami dari Mitra Wacana mengucapkan banyak terima kasih Ibu Wuri. Terima kasih sahabat-sahabat juga yang sudah mengikuti, dan pesan kesannya Bu Wuri ini saya rasa juga relate gitu ya sama kehidupan sekarang dan apa yang dihadapi mahasiswa dan juga tenaga pendidiknya gitu. Ibu Wuri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami juga dari Mitra Wacana mohon maaf ini sudah merepotkan Ibu Wuri pada sore-sore begini. Sama-sama kepada sahabat Mitra Wacana, sampai ketemu lagi di session atau di episode selanjutnya di live streaming Sinau Sareng. Untuk episode hari ini kita sudah selesai sampai di sini, dan kami mengucapkan terima kasih seluruh kru yang bertugas, mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.